Halo sahabat, saya Pendeta Rumenta Santiani Manurung. Jumpa kembali dalam Info dan Opini. Kami akan sampaikan untuk Anda tulisan Pendeta Dr. Albertus Pati dari halaman Facebooknya dengan judul Saat Bom Meledak. Saat mendengar berita ada bom meledak di Gereja Katolik Makassar, seharusnya kita mulai bertanya, apa akar dari aksi kekerasan dan terorisme ini? Kekerasan dan terorisme bisa muncul dari umat beragama mana saja. Aksi kekerasan itu mendegradasi kemanusiaan sang teroris dan juga menghancurkan kemanusiaan sang korban. Dari mana akar kekerasan itu? Jawabannya bisa dari mana saja. Tidak pernah ada satu faktor tunggal dalam aksi-aksi terorisme. Salah satu akar kekerasan terletak pada penghayatan keberagamaan personal banyak umat beragama yang cenderung sempit, fundamentalistik, dan eksklusivistik. Dalam konteks sosial, terutama dalam relasi dengan umat lain, baik yang seagama maupun yang beda agama, kaum fundamentalis membangun sikap oposisi biner yang polaristik. Kami versus mereka. Yang lain itu sesat, kafir, dan bahkan anak setan. Labelisasi itu untuk membangun dominasi dan hegemoni spiritual terhadap siapapun yang berbeda. Saat ini di kalangan Kristen orang suka mendengar Christian Prince. Saat mendengar ulasannya dan membaca bukunya, kita akan mendengar semangatnya untuk menjelek-jelekkan umat Islam dan agama Islam. Posisi Prince terhadap Islam sangat jelas, yaitu oposisi biner. Ini posisi polaristik kami versus mereka. Prince membuat umat Kristen bangga karena dia mengulas kejelekan agama lain, terutama Islam. Ini suatu kebanggaan semu di atas fondasi yang rapuh. Sikap ini sangat bertolak belakang dari nilai cinta kasih Kristen. Di Islam, posisi oposisi biner yang menganggap yang berbeda sebagai sesat atau kafir dipegang oleh orang-orang seperti sang mualaf baru, Yahya Waloni, dan Ustadz Abdul Somad atau beberapa ustadz lainnya. Khotbah mereka sering mengungkit keburukan dan kesesatan umat Kristen. Sikap yang sama sedang berkembang juga di kalangan Buddha fundamentalis di Myanmar yang mengorbankan etnik Karen yang Kristen dan etnik Rohingya yang Islam. Di India, fundamentalis Hindu yang ditopang partai BJP yang berkuasa membangun mental oposisi dan polaristik terhadap umat lain, sehingga terjadi penindasan terhadap umat Islam dan umat Kristen. Apa yang disebar oleh orang-orang seperti Prince, Somad, dan Waloni adalah kebanggaan spiritual semu yang sempit di atas fondasi nafsu kebencian, dominasi, dan hegemoni spiritual terhadap umat lain. Sikap oposisi biner yang polaristik ini akan berimbas menjadi konflik dan permusuhan peradaban seperti yang pernah dikehendaki oleh Samuel Huntington, sang ideolog konservatif kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Memang menyampaikan pesan agama dalam kemasan oposisi biner plus dengan bahasa sangat vulgar super keras yang melecehkan serta merendahkan mereka yang berbeda itu paling menarik emosi umat dan para petobat atau mualaf baru. Ia membangkitkan rasa heroisme. Ada kepuasan instingtif reptilian. Meskipun demikian, pesan agama yang keras ini menimbulkan kos sangat mahal yang harus dibayar bangsa ini. Virus kebencian dan konflik yang terus dipompakan akan menciptakan lingkaran kekerasan abadi yang melenyapkan kita semua. Lingkaran kekerasan abadi ini hanya berhenti saat kita sendiri berinisiatif memutuskan rantai kekerasan itu. Dan kita percaya bahwa kekerasan dan terorisme bukanlah spirit agama manapun. Kekerasan atas nama agama adalah pseudo-religion. Bagi umat Kristen, kita percaya bahwa hal yang paling utama dan paling prinsip adalah Yesus tidak mengajarkan kita untuk memberitakan Injil dengan cara menjelekkan atau merendahkan umat lain atau agama-agama lain. Cara seperti itu jauh dari prinsip kasih. Cara itu tidak Kristiani. Sikap memandang umat atau agama lain sebagai lawan, musuh, kafir, atau sesat adalah warisan kolonialis dan kecenderungan agama suku yang masih kita pelihara. Padahal sikap ini merupakan bom nuklir yang suatu saat akan menghancurkan kita.
Sahabat, demikian tulisan Pendeta Albertus Pati dalam Info dan Opini. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sahabat, jika berkenan Anda bisa membagikan tayangan ini dan mengklik tulisan subscribe dan tekan simbol lonceng untuk mendapatkan tayangan terkini dari channel YKB GKI TV. Terima kasih dan sampai jumpa.